Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baik, di pagi hari ini di cuaca yang sangat cerah seperti ini, hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan budidaya ya. Untuk budidaya ini Ibu akan mengambil budidaya tanaman ya. Kenapa? Karena memang sejatinya untuk tanaman ini semua semua rumah pasti punya tanah kecil ataupun tanah untuk space untuk melakukan budidaya kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau di rumah Ibu teman-teman semua ada tanaman kangkung, ada tanaman selada kayak gitu. Nah, ini semua hasil hidroponik teman-teman. Jadi kita nggak perlu memakan tempat yang relatif lebar sekali kayak gitu. Kita cukup menggunakan media-media bekas-bekas kayak gitu. Nah, di sini untuk contohnya Ibu menggunakan bekas aqua ya. Nah, ini bekas aqua contohnya. Setelah itu isinya cuman air saja. Tuh, isinya hanya air saja. Ini air air nutrisi ini teman-teman. Nanti kita akan membuat ya caranya seperti apa. Nah, ini adalah teman-teman semua. Hari ini Ibu akan mencoba memperagakan ini adalah hasil karya Ibu ya untuk tanaman hidroponik Ibu, karena kita banyak waktu luang ya di saat pandemi seperti ini. Jadi untuk mengefisienkan waktu kayak gitu, jadi Ibu punya hobi baru yaitu membuat hidroponik ini ya. Ini adalah contoh dari yang akan kita kaji di pertemuan ini ya, yaitu terkait dengan budidaya tanaman. Nah, untuk cara-caranya, yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah ini ya. Ini abamik ya. Abamik ini sebagai nutrisi teman-teman. Jadi di sini sebenarnya ada dua nih ya. Ada abamik A, ada abamik B. Nah, ketika teman-teman larutkan dengan 500 air, maka akan menjadi seperti ini ya. Nih, ini nutrisi A dan ini nutrisi B. Nah, ini semua hasil dari ini larutan ini ya. Jadi awalnya seperti ini dilarutkan dengan 500 air, jadilah seperti ini. Yang kedua, teman-teman semua, teman-teman harus punya ini ya, busa. Busa ini namanya rockwool ya. Busa yang selanjutnya teman-teman harus punya ini sebagai sumbu nantinya teman-teman. Ini menggunakan kain flanel kalau Ibu. Selanjutnya teman-teman juga harus punya ini netpot ya, netpot ini. Nah, kalau untuk netpot ini sebenarnya teman-teman juga bisa ya menggunakan bekas ale-ale ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau Ibu menggunakan yang kayak gitu tuh. Nah, setelah itu dibolongin aja bawahnya, kita kasih sumbu nanti seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak pengen ribet kayak gitu tuh, teman-teman bisa menggunakan netpot ini ya. Yang selanjutnya yang harus teman-teman punya adalah ini ya. Ini adalah TDS. TDS ini adalah fungsinya untuk mengukur dari ppm air ya. Jadi ppm airnya itu kita ukur menggunakan TDS ini. Nah, yang tidak kalah penting yang terakhir adalah teman-teman harus punya ini ya, biji ataupun benihnya. Nah, ini adalah yang ada di tangan Ibu. Ini benih daripada terong ya. Terong. Oke, itu aja dulu. Ini Ibu akan mencoba masuk kepada pembuatannya ya. Cara pembuatannya yang pertama adalah rockwool yang sudah kita potong-potong, kita basahi dengan air nutrisi. Kita basahi terus. Ketika sudah basah seperti ini, maka kita membutuhkan biji ya. Ibu contohkan di sini adalah biji dari selada ya. Nah, udah untuk contoh kita 3 aja ya. Nah, setelah biji ini kelihatan ya bijinya ya. Biji ini karena bijinya kecil sekali. Selanjutnya caranya seperti ini ya. Nah, tuh. Terus kita masukkan ke sini, ke bolong-bolongan ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Nanti kita tunggu sampai 3 hari. Nah, sudah dimasukkan seperti ini, kita semprot lagi aja. Semprot biar basah. Seperti itu, kita diamkan ini bibit yang sudah kita semai ini selama 3 hari. Nanti ketika sudah 3 hari, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini Ibu contohkan ya yang sudah jadi ya.
Ini baru 3 hari nih, baru 3 hari sudah ada daunnya 3. Nah setelah menjadi daun seperti ini, udah 3 seperti ini, langkah selanjutnya adalah ini ya, contohnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita taruh ini ke media tanam kita ya. Ya, ke media tanam kita. Cara pembuatannya adalah seperti ini. Kita tunggu ini dulu ya. Ini contoh kalau udah 3 hari. Nih, kita siapkan air murni ya, air biasa ngambil dari kolam ya. Setelah kita mengambil air ini 500 ml, kita tuangkan Abamik ini. Abamik B ya, Abamik B. Nggak usah banyak-banyak, cuman 1 botol ini aja, 1 tutup ya, 1 tutup botol. Tuangkan. Ini praktis banget loh teman-teman, dan hasilnya alhamdulillah sih gitu tuh, setahun nggak beli sayuran. Bohong banget ya. Nggak bohong, ini bener-bener ya. Jadi ini lebih alami banget. Ini juga ya, 1 tutup botol aja. Setelah sudah, kita apa ya namanya ya, guer-guer tuh apa sih? Kita aduk-aduk tuh, kita aduk-aduk di guer-guer menjadi airnya seperti ini. Setelah ini kita akan ukur ppm-nya ya, ppm air ini. Nah ini ya, menggunakan alat ukur TDS. Nah usahakan ini dari 0 dulu, dari 0. Kita cemplungin aja, masukin ya, masukin tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Ya, yang tadinya 0 sekarang udah sekarang 14,0 ppm-nya. Ya, tuh. Kelihatan ya? Nah, berarti ini airnya sudah 1400. Oh ini 1400 ya, karena memang apa namanya ininya nih layarnya terlalu kecil, jadi nggak terlalu kelihatan, jadi di 3 angka doang Kali itu ya. Ini sudah bagus nih teman-teman, sudah bisa digunakan untuk media tanam kita. Nah setelah sudah menjadi seperti ini, kita masukkan ke dalam tadi hidroponik kita ya. Ini contohnya ya, kita masukkan ke sini. Ini ibu menggunakan aqua bekas ya, aqua bekas yang dicat. Kenapa dicat? Karena memang agar tidak lumutan. Kalau nggak dicat itu biasanya lumutan teman-teman. Nah ini ya, udah cukup ya segini. Setelah itu di sini aja ditaruh. Jadi kita nggak menggunakan tanah, hanya menggunakan air nutrisi Abamik tadi. Ibu contohnya kan tadi ya ada 2 nih. Ini contohnya ya yang udah jadi, kita masukin aja ke sini ya. Itu aja prosesnya teman-teman, sangat simpel sekali. Bahwasanya ketika kita ini kan selalu punya ya apa namanya, aqua bekas, terus ini juga bisa diganti dengan bekas ale-ale, terus juga nyam-nyam dan lain sebagainya. Terus bibit juga kita beli aja di Shopee, banyak sekali ya, biasanya ada yang harga 7.000, 2.000, 10.000 kayak gitu tuh. Nah tergantung sih bibitnya. Kalau ibu sih menggunakan merek yang ini nih, merek Cap Tanah Urban ya, Panah merah. Iya, aduh ini luar biasa nih. Karena emang sebenarnya jujur aja ibu itu awalnya nggak terlalu suka dengan hidroponik, karena berhubung kakak ibu itu suka dengan hidroponik, akhirnya ibu juga ikut suka kayak gitu tuh, dan ibu juga tertarik banget membuat hidroponik seperti ini. Ini hasilnya teman-teman. Nah ketika sudah seperti ini, kita letakkan aja. Contohnya ini ya, tempatnya gitu tuh, tempat ibu menaruh kayak gini, barang-barang seperti ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman pengen simple kayak gitu, teman-teman bisa menggunakan instalasi aja. Nah kalau untuk instalasi itu airnya itu sirkulasi airnya lebih bagus daripada menggunakan seperti ini. Kenapa? Karena memang kalau kita menggunakan aqua seperti ini sirkulasi airnya hanya sebatas aqua itu saja, tidak ngalir kemana-mana kayak gitu ya. Dan contohnya teman-teman, ini seledri ini baru ini ya, seledri ini ya, seledri ini. Selada. Ini selada, sorry ya, selada
selada ini seledri. Ini baru berapa minggu nih ya? 10 hari nih. Ini baru 10 hari udah segede ini kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau makan pecel ayam dan lain sebagainya itu tinggal ngambil aja, nggak usah beli. Itu ya teman-teman. Pembahasan kita terkait dengan budidaya ini. Ibu harap teman-teman semua bisa menggunakan waktunya seefisien mungkin kayak gitu tuh ya, membuat tanaman hidroponik seperti ini, karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua kayak gitu. Ini adalah pembahasan kita, cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pasangan hidupku.